Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus orang tua kita wa mudirul ma'had Al-Habib Tahir Al-Alidrus. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kesehatan kepada beliau. Dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu jaga beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Habib Ja'far Al-Idrus, Habib Ahmad Al-Kab dan para habaib yang lainnya. Dan juga yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para diwan guru Ma'had Qamarul Muhibbin, dan juga para santri, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada kehenti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan waktu kita yang lapang, waktu yang luang, sehingganya kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi, memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam As-Sirri As-Sakati mengatakan dalam I'anul Talibin, man qasada maudhi'an yuqra'u maudir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Kata Al-Imam As-Sirri As-Sakati, barang siapa mengqasad, barang siapa menuju kepada suatu tempat yang mana tempat tersebut dibacakan maulid Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka sesungguhnya orang tersebut menuju kepada kebun daripada kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang hadir ke peringatan maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia menghadiri daripada kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan begitu agung, begitu tinggi kedudukan orang-orang yang menghadiri peringatan maulid Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana tidak, karena di tempat tersebut diceritakan cerita yang paling indah, diceritakan sejarah yang paling agung, sejarah yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita menghadiri peringatan maulidnya mendapatkan kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyebut namanya saja mendapatkan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan orang yang bersalawat menyebut nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka akan memancarkan cahaya sampai membuat para malaikat bingung. Sehingga para malaikat bertanya, cahaya daripada mana tersebut?
Cahaya dari mana datangnya cahaya tersebut? Para malaikat kebingungan. Sehingga dikatakan bahwasanya cahaya tersebut datang daripada orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Disebut namanya menghadiri perayaan, disebut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia, dan kita pun sebagai umatnya menjadi umat yang termulia. Kunna bi akramir rusli kunna akramal umami. Di dalam qasidah dikatakan bahwasanya dengan semulianya para rasul kita menjadi umat yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menkhitab langsung kepada dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala langsung mengkhitab, kalian adalah sepaling baik umat, yaitu umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, umat yang terdahulu masuk surga daripada umat-umat yang lain, yang mana ketika dikumpulkan seluruh umat manusia, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di paling depan duduknya, berada barisan di paling depan umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena di situ ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena disandarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi setiap sesuatu yang disandarkan, dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti itu akan menjadi mulia. Pasti itu akan menjadi agung, mulia di dunia dan mulia di akhirat, mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mulia bukanlah orang yang banyak daripada hartanya, bukan daripada banyak daripada urusan dunianya, tetapi orang yang mulia, orang yang bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh para ulama, di antara ciri-ciri atau tanda-tanda orang tersebut adalah mursyidul kamil, seorang syekh, seorang guru yang sempurna. Dikatakan orang tersebut sampai menjadi seorang derajat mursyid, orang yang membimbing daripada daripada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang sempurna akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi semua yang berhubungan, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam akan menjadi mulia. Zaman pun menjadi mulia. Bulan-bulan menjadi mulia karena ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, kata Nabi, sepaling baik masa adalah masaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Air-air daripada minuman Zam-Zam, air-air yang mulia, semuanya itu menjadi mulia karena apa? Karena berhubungan, berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah meminum di air Zam-Zam. Air yang mulia adalah yang termulia, dikatakan para ulama adalah air yang mengalir di antara tangan-tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita ingin menjadi mulia, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu ada kontak hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas bagaimana caranya kita agar mempunyai hubungan? Lantas bagaimana caranya agar kita mempunyai kontak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Di antaranya yang pertama, hendaklah kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adalah salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pembuka daripada pintu-pintu kebaikan, pembuka daripada pintu-pintu hajat-hajat kita. Dan juga bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah untuk mendinginkan daripada hati-hati kita. Sayyidil Habib Umar mengatakan bahwasanya salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ada diibaratkan ada seperti AC, pendingin daripada
daripada hati kita, pendingin daripada jiwa-jiwa kita, agar jiwa-jiwa kita menjadi tenang, dan juga agar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kenal kepada kita. Diceritakan ada seseorang yang mana dia bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa dengan Nabi di dalam mimpinya, akan tetapi Nabi tidak menoleh kepadanya. Nabi kada melihat kepadanya, dipanggil wahai Rasulullah, kada mau menoleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang tersebut. Seolah-olah Nabi tidak kenal kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang yang bermimpi tadi dia tidak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil-panggil di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepadanya, sehingganya orang tadi terbangun. Bangun orang tadi, setelah itu orang laki-laki tadi memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat, setelah itu dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu dia bermimpi dengan Nabi. Nabi menoleh kepadanya dan Nabi mengenal kepadanya, dan laki-laki ini bertanya, wahai Rasulullah, sebelumnya engkau tidak mau menoleh kepadaku, sebelumnya engkau tidak, seolah-olah tidak mengenalku, dan sekarang engkau dapat mengenalku, dapat mengetahuiku. Kata Nabi kita sallallahu, karena engkau berkat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingganya Nabi kenal kepada orang tersebut, karena orang tersebut bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kenal? Sesungguhnya salah dalam hadis yang maknanya adalah sesungguhnya salawat dan salam kepada kita itu dihaturkan langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fulan bin fulan bersalawat kepada engkau, fulan bin fulan bersalawat kepada engkau. Tentu pasti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu, karena orang tersebut salawat dan salam orang tersebut disampaikan kepada Nabi, dan Nabi pun menjawab daripada salam kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya menjawab daripada salam-salam kita, menjawab daripada salawat dan salam kepada kita. Jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak didengar kepada kita kecuali orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Sayyidina Syekh Ali Qasyam yang mana beliau di dalam tahiyatnya mengucapkan salam kepada Nabi, langsung dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu penting bagi kita untuk di dalam kehidupan kita, sampai-sampai ulama mengatakan banyak daripada keutamaan salawat. Ada beberapa keutamaan, diantaranya adalah hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlebih daripada penuntut ilmu agar dia mendapatkan kefutuhan, agar seorang penuntut ilmu agar mudah mendapatkan kefahaman, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Madinatul Ilm, adalah daripada kotanya ilmu. Daripada kota ilmu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita banyak hubungan kepada kotanya ilmu, pasti insyaallah kita akan cepat dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, agar cepat kita dapat memaham daripada pemahaman ilmu-ilmu agama, berkat kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat dan salam kita dibalas oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tahu. Jangankan itu, amal kebaikan kita, keburukan kita pun dihaturkan kepada Nabi. Dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, ujar Nabi. Dalam kehidupan aku, waktu aku hidup, ujar Nabi, kebaikan bagi kalian, dan setelah wafatku pun menjadi kebaikan bagi kalian. Para sahabat bingung para sahabat, wahai Rasulullah, tentu di dalam hidupnya engkau kami mendapatkan kebaikan daripada engkau. Di dalam kehidupan hidup bersama engkau, tentu kami merasakan kebaikan yang engkau berikan kepada kami. Tapi lantas bagaimana kebaikan setelah wafat engkau? Bagaimana kebaikan setelah wafat engkau? Kami tidak mengetahui. Para sahabat bertanya kepada Nabi. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, ujar Nabi,
setiap hari Senin dan setiap hari Kamis amal-amal daripada umatnya Nabi kita dihaturkan kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau amal kita baik, Nabi mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi jikalau ada amal-amal umatnya yang mana amal tersebut adalah keburukan, amal tersebut adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya Nabi dan setelah wafatnya Nabi pun kebaikan untuk kita semuanya. Nah, jadi penting banget kita punya hubungan lawan Nabi. Jangan sampai kita tidak ada kontak dengan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama mengatakan sepaling kurang bersalawat kepada Nabi dalam setiap harinya itu adalah 300 kali. Jadi para sahabat pernah datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berapa banyak yang bagus salawat aku haturkan kepada engkau?" Kata Nabi, "Terserah engkau masyi'ta, terserah engkau berapa banyak. Kalau begitu katanya adalah sepertiga wahai Rasulullah." Apa bagus kata Nabi jika engkau tambah? Lebih bagus. Begitu pulang apalagi daripada kalau begitu aku tambah wahai Rasulullah separuh lagi. Kata Nabi, bagus jika engkau tambah lebih baik lagi. Kata orang tersebut, aku tambah 2/3 lagi. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagus. Tapi jika engkau tambah lebih baik lagi. Kalau begitu aku jadikan bersalawat kepada engkau kepada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam full dalam satu hari penuh. Aku bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita sallallahu idzan tukfa hammuk wa tughfar dzambuk. Kata Nabi kita sallallahu kalau begitu, kalau engkau jadikan seluruh waktumu bersalawat kepadaku, kalau begitu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka engkau mendapatkan kecukupan apa-apa yang engkau inginkan. Kalau begitu apa-apa engkau mendapatkan kecukupan daripada kegundahan engkau. Kalau begitu engkau mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Katalah Habib Umar, dua perkara ini adalah tentang kebaikan dunia dan akhirat. Kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kegundahan kita, itu adalah perkara dunia. Kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa kita, adalah itu kebaikan nanti di akhirat. Siapa yang di akhirat tidak membutuhkan ampunan dosa, kata Habib Umar, kita apabila banyak berapa kata Nabi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tughfar hammuk wa tughfar dzambuk, itu adalah kebaikan di dunia maupun di akhirat. Luar biasa bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banyak lagi kemuliaan-kemuliaan tentang kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, agar kita punya hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga agar kita mempunyai hubungan dengan Nabi, agar kita mempunyai kontak dengan Nabi, yaitu dengan kita banyak-banyak membaca sirah perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana tidak, kalau kita tidak membaca sirah Nabi, bagaimana kita kenal Nabi? Kalau tidak kita kenal Nabi, bagaimana kita punya hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Ketika ditanya Sayyidil Habib Umar tentang bagaimana untuk membersihkan hati, orang bertanya tentang untuk membersihkan membersihkan hati, kata Habib Umar adalah hendaklah dengan membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya dan membaca sirah atau perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hendaklah kita tambah lagi tentang pengenalan kita terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu. Mereka apabila memasuki bulan Rabiul Awal, mereka banyak membaca daripada sirah perjalanan Nabi, membaca daripada syama'il Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, agar setiap tahunnya di bulan Rabiul Awal bertambah kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam kitab Sullamul Taufik dikatakan mahabbatullah wa mahabbatun Nabi adalah min wajibatil qalbi. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada termasuk
daripada kewajiban hati kita. Kewajiban hati kita adalah mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar hati kita dapat cinta, melainkan kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita membaca maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya daripada bacaan maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu adalah sirah atau perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada lahirnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada apalagi perjalanan hidup Nabi Ginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana maklum sudah kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ittifaq ulama mengatakan bahwasanya di 12 Rabiul Awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Pada hari itu seluruh alam bergembira. Pada hari itu seluruh alam bergembira, patung-patung yang bertebaran di sekitar Ka'bah berhancuran. Dan juga api daripada sesembahan orang Majusi menjadi padam. Yang mana api tersebut selama ribuan tahun tidak pernah padam, tapi setelah lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, api tersebut menjadi padam. Dan juga memberikan cahaya yang sangat luar biasa. Tapi ada yang tidak bergembira, ada yang sedih ketika lahirnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu adalah iblis. Iblis ketika lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berteriak. Mereka menjerit, berteriak, menjadi sedih. Dikatakan ada 4 tempat itu iblis berteriak menjerit kesedihan. Yang pertama tadi ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua ketika mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ketika iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ketika diturunkan surah Al-Fatihah, iblis juga berteriak ketakutan, berteriak menjadi sedih. Jadi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seluruh alam bergembira kecuali iblis. Jadi bila ada bergembira kawannya tuh ya kalau boleh. Jangan sampai kita menjadi pengikut iblis. Hendaklah kita menjadi barisan di bawah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika lahir memberikan keberkahan seluruh alam. Dan ketika lahir Nabi yang bersamaan lahir dengan Nabi semuanya laki-laki. Keberkahan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah tempat sepaling dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lahir dalam keadaan sudah bercelak, yang mana lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan daripada tempat seperti kita. Bukan daripada tempat seperti kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir yang tidak ada sedikit pun daripada kotoran, tidak ada daripada darah, segala macamnya bersih ketika lahir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingganya dalam mazhab Imam Malik, apabila orang yang mengatakan Nabi lahir daripada tempat seperti kita, lahir daripada tempat sama seperti kita, maka orang tersebut dibunuh. Orang tersebut dibunuh karena dianggap menghinakan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari seluruh alam mendapatkan keberkahan sampai daripada Abu Lahab pun mendapatkan keringanan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika lahir Nabi. Abu Lahab memerdekakan Thuwaibatul Al-Aslamiyah, budaknya, dan juga budak tersebut menyusui kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang kafir yang sangat memusuhi Nabi, yang sudah distempel tabat yada abi lahabi watab, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pernah senang, pernah bergembira dengan lahirnya Nabi, mendapatkan keringanan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Sebagaimana disebutkan dalam Bukhari daripada mimpi Sayyidina Abbas
berkat berkahnya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab ini orang yang sangat memusuhi Nabi, ingin membunuh Nabi, sehingga Nabi pernah mengatakan Fir'auni hadza asyaddu min Fir'auni Musa. Kata Nabi ini Nabi mengibaratkan Abu Lahab ini adalah Fir'aun. Ujar Nabi, Fir'aun pada zamanku ini lebih sadis daripada Fir'aunnya Nabi Musa alaihi salam. Saking bersengatannya memusuhi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahirnya Nabi, biasanya daripada penduduk Mekah, bayi-bayi disusukan kepada penduduk-penduduk daripada Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah yang awalnya adalah orang yang miskin, orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang mana hewan tunggangannya itu waktu itu kurus keledainya, kurus, datang ke Mekah, hendak ke Mekah. Kawan-kawan yang lain laju karena hewan tunggangannya lamak, hewan tunggangannya kuat, banyak nang dimakan. Hewan Halimatus Sa'diyah ini kurus, lambat, inya berjalan, mungkin kada sing makanan kalau lambat. Nang lain kawanannya sudah sampai di Makkah, dapat daripada orang-orang yang akan disusuinya. Halimatus Sa'diyah lambat, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala menemukan Halimatus Sa'diyah lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kawan-kawan yang lainnya sudah dapat bayi, berikan pulang ke kampungnya. Halimatus Sa'diyah hanyar dapat, orang mungkin sudah separuh perjalanan bulik, Halimatus Sa'diyah hanyar dapat. Tapi setelah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah mengambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hewan keledai daripada Halimatus Sa'diyah laju mengalahkan daripada kawan-kawan yang terdahulu. Laju. Padahal awalnya lambat, burikannya pun lambat, awalnya datang lambat, tapi setelah membawa Nabi, hewan tunggangannya ini menjadi cepat berjalan, menjadi cepat berlari. Karena siapa? Karena membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hewan keledainya tadinya awalnya kurus menjadi bagus badannya, menjadi gemuk. Dan setelah sampai lebih awal daripada kawan-kawannya yang lain, beleju. Setelah sampai di rumah Halimatus Sa'diyah, yang mana kampungnya tadi adalah yang pada waktu itu mendapatkan kemarau, tapi setelah ada di kampung tadi Nabi Muhammad menjadi hujan. Yang mana Halimatus Sa'diyah sedikit berisi daripada hewan ternak, tapi setelah mengasuh Nabi Muhammad SAW, hewan ternaknya itu pertumbuhannya lebih cepat. Ibaratnya beranak tuh lebih cepat, pertumbuhannya lebih cepat, mendapatkan keberkahan. Hewannya menjadi gemuk-gemuk, susu yang diperahnya menjadi banyak. Sampai-sampai membuat orang-orang penduduk di sana menjadi heran. Jadi apabila ada hewan ternak penduduk yang lain dikawanakan kepada hewan ternak Halimatus Sa'diyah digabungkan, agar pertumbuhannya ikut menjadi cepat juga, agar pertumbuhan daripada hewan ternaknya sama dengan Halimatus Sa'diyah digabungkan. Karena siapa? Karena berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah yang awalnya tadi menjadi seorang yang miskin, orang tidak memuji apa-apa, tapi setelah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya menjadi berkah. Hidupnya menjadi nyaman. Kalau kita juga hendak menghadapi hidup kita berkah, hendak menghendaki hidup kita nyaman, hidup kita mendapatkan selalu keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah-rumah kita, bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam keluarga kita, bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada selalu di dalam hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghidupkan akan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengajarkan sunnah-sunnah Nabi di dalam keluarga kita, anak-anak kita ajari. Siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam kitab Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah itu disebutkan bahwasanya wajib kita mengetikadkan bahwasanya Nabi kita warna kulit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu seperti bercampur kemerah-merahan. Wajib bagi kita mengetikadkan bahwasanya Nabi itu adalah daripada kabilah Quraisy.
Wajib kita mengiktikadkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Wa bu'itsa biha, dan Nabi juga diutus di kota Mekah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di kota Madinah. Di antara yang wajib kita i'tikadkan. Dan juga di antara yang wajib kita i'tikadkan disebutkan dalam Kifayatul Awam bahwasanya wajib kita mengiktikadkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat alal itlaq. Bahwasanya wajib kita mengiktikadkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling sempurna secara mutlak. Secara mutlak apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tidak ada sejarah, tidak ada riwayat ataupun tarikh yang lebih mulia daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan adalah sejarah Nabi adalah mahkotanya para sejarah. Kemuliaannya sejarah adalah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana tidak? Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga di antara kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, orang yang membawa Nabi tadi ada mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulia daripada bentuk jasad tubuh beliau. Sehingganya dikatakan apa? Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Dalam qasidah burdah dikatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Tidak ada nang lebih indah daripada keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Keanon apa? Seolah-olah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khuliqta kama tasya. Seolah Nabi itu diciptakan dengan kehendak. Bentuknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saking sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wajah yang begitu indah, yang sangat bercahaya. Sayyidina Jabir pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan purnama. Aku lihat Nabi dan aku lihat bulan purnama. Aku lihat lagi Nabi, aku lihat lagi bulan purnama. Wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama. Yang mana tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lembut daripada sutra. Yang mana apabila Nabi lewat di suatu tempat akan tercium aroma yang sangat harum. Yang mana keringat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih harum daripada paling harum wewangian yang ada di dunia ini. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya pun mulia, akhlaknya pun indah. Jasad bentuk tubuhnya indah, akhlaknya mulia, akhlaknya indah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memuji akhlak yang sangat mulia. Di antara akhlak-akhlak Nabi yang mulia diceritakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada waktu itu didatangi oleh putri beliau, Sayyidah Fatimah Zahra, putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang, Nabi berdiri menyambut Sayyidah Fatimah. Yang apabila datang Sayyidah Fatimah mendudukkan di tempat kedudukan Nabi, menunjukkan kemuliaan. Jadi menunjukkan orang itu mulia akan didudukkan di tempat kedudukan orang tersebut. Nabi apabila datang Sayyidah Fatimah, Nabi dudukkan di kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengeluh Sayyidah Fatimah tentang tidak mempunyai apa-apa. Nabi apa Sayyidah Fatimah mengeluhkan kada mempunyai apa-apa. Dan Nabi pun aku tidak mempunyai apa-apa juga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah juga Sayyidina Umar mengeluh kepada Nabi tentang merasakan kelaparan. Dibukakan Sayyidina Umar ada 2 ganjalan batu. Dibukakan Nabi 3 lagi ganjalan batunya di perutnya kepada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidah Fatimah mengadu, wahai Rasulullah, minta nih, artinya ada Nabi ada apa. Setelah itu Nabi berjalan dan melihat ke sebuah sumur. Dilihat di sumur tadi. Lihat tiba-tiba ada seorang badui, seorang pedalaman datang ke tempat sumur tadi, dan Nabi berkata kepada orang pedalaman tadi, maukah engkau aku mengambil upah kepada engkau dengan ganjaran satu cibuknya 3 biji kurma. Nabi sepaling mulia para rasul, sepaling mulia para para nabi minta
bagawi lawan seorang pedalaman. Ujar Nabi, aku minta upah dengan 3 biji guma, setiap cibuknya diberi 3 biji guma untuk makan. Nabi SAW diriwayatkan sampai wafat pun Nabi kada pernah merasakan kenyang daripada roti gandum. Jadi Nabi minta bagawi lawan orang pedalaman tadi, digawi ya di secibuk dapat kurma. Tiba-tiba beberapa kali ambil daripada air di sumur tadi, yang mana air tadi untuk disiram ke kurma, untuk menyiram kebun kurma mungkin. Sampai beberapa kali menarik, tiba-tiba talinya paget. Ibarat kita bahasanya cuntangnya gugur paget, gugur ke dalam sumur. Sehingganya sarik si orang pedalaman tadi. Sarik marah kepada Nabi Muhammad SAW. Orang pedalaman itu beriman kepada Nabi, akan tetapi mengetahui Nabi Muhammad SAW. Imbah gugur gayung atau imbir cibukan tadi gugur, sarik sambil menampar wajah mulia Nabi Muhammad SAW serta menjulung beberapa biji kurma. Upahnya tadi, ibaratnya sambil mau upah sambil besar sarik. Sambil mau upah sambil besar sarik. Setelah itu Nabi ambil pulang gayung atau imbir nang gugur tadi, diambilkan pulang oleh Nabi SAW. Tapi Nabi ditampar oleh orang pedalaman tadi, Nabi kadada bergerak sedikit pun, kadada berubah wajah Nabi Muhammad SAW, kadada berubah marah sarik kah, besikitnya kada juga, muha sarik kada juga, tenang, malah tersenyum Nabi Muhammad SAW. Setelah kejadian itu seorang pedalaman itu berjalan, merasa gundah, artinya merasa galau di hatinya. Apa nih? Aku menampar seorang, tapi seorang tadi kada membalas. Muhanya malah tersenyum, kadada berubah wajahnya. Jadi merasa gelisah, merasa takut. Setelah itu sadar barangkali jinya aku menampar wajah Muhammad. Barangkali aku menampar wajah Muhammad. Saking daripada bersedihnya, saking daripada galaunya, saking daripada menyesalnya, inyap seorang tadi ditatak tangannya. Saking merasa gelisah, merasa galau, terbayang-bayang mungkin terus menampar wajah orang nang mulia, orang nang agung, orang yang tidak pernah berdusta. Dipotong tangannya seorang. Setelah itu orang pedalaman tadi mencari Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada para sahabat, di mana Nabi Muhammad SAW. Didatangi sekalinya ya nang inya tampar tadi, bertambah sadih muhanya, bertambah sadih melihat ternyata benar yang ia tampar tadi Nabi Muhammad SAW. Imbah itu muhanya merasa takut, merasa sedih, merasa gelisah. Nabi memandang kepadanya, apa nak engkau? Artinya engkau bayangkan apa nak yang engkau rasa saat ini. Langsung itu orang pedalaman minta maaf, wahai Rasulullah, minta ampun segala macamnya. Setelah itu ujar Nabi, jikalau engkau ingin tenang, hendaklah engkau memeluk agama Islam, masuk ke agama Islam. Ujar seorang pedalaman tadi, hakunai masuk Islam bahasa kitanya asal tangan onang tatak nih bulikakan seperti semula. Setelah itu disambungkan, disentuh oleh tangan yang mulia, tangan Nabi SAW, tangan yang terpotong tadi menjadi kembali seperti semula setelah dipegang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi, tangan yang botong bisa dibalikan lagi, dikembalikan lagi. Semua mukjizat para nabi ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan hewan, Nabi pun bisa sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itu, pernah sahabat datang kepada Nabi, matanya pacol mata, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipegang, dibulikakan Nabi, dipegang Nabi, kembali seperti semula mata nang pacol tadi. Luar biasa akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah disambungkan tangan orang pedalaman tadi, setelah itu orang pedalaman tadi memeluk agama Islam, beriman dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita dapat meniru akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam hati kita ditambah kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan di dalam hati kita ditambahkan untuk menghidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan-urusan kita, yang mempunyai penyakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada kesulitan, kesusahan baik dalam ekonomi ataupun di rumah tangga, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan-urusan kita. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak, sebelum kita wafat melainkan kita sudah memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mudah-mudahan kelak dikumpulkan dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih banyak atas tausiah dan mau'idah hasanah yang disampaikan oleh Habib Husain bin Faisal Ba'bud. Mudah-mudahan kita amalkan apa yang beliau sampaikan. Dan diberitahukan pula minggu yang akan datang insyaallah akan disampaikan lagi oleh Sayyid atau Habib Ahmad Muhajir bin Hamid Asygaf. Dan ini ada syarwan daripada haul Ayahda Kiai Haji Samuji bin Ahmad juga Pihandap, tanggal 13 September, Sabtu malam Ahad. Nah, Sabtu malam Ahad haul ba'da sholat Isya di Sarwi kita bertaat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan dapat memenuhi syarwan daripada panitia haul Kiai Haji Samuji bin Ahmad juga. Nah, inilah mudah-mudahan kita dapat menghadiri, mengambil keberkahan daripada bulan Rabiul Awal dan haulnya Kiai Haji Ahmad. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma